Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan mahasiswa. Kita bertemu di dalam materi hukum ketenagakerjaan ya. Pada pertemuan ini kita masuk kepada pertemuan ke-13. Eh, Materi kita pada pertemuan ini yaitu tentang faktor-faktor penyebab ya kelemahan-kelemahan dalam pemberian pesangon dan hak pekerja akibat pemutusan hubungan kerja. Ya, jadi ini merupakan hasil riset kami ya berkaitan dengan proses-proses pembuatan disertasi ya menyangkut tentang pemberian hak-hak berkaitan dengan pemutusan hubungan kerja pesangon dan lain sebagainya ya. Jadi kita melihat bagaimana beberapa kelemahan-kelemahan yang ada ya dari proses-proses PHK itu ya termasuk juga pihak-pihak yang di dalam merupakan bagian dari proses PHK itu ya misalnya tenaga kerja dan lain sebagainya ya. Jadi kita bisa melihat kelemahan-kelemahan daripada uh, bagaimana pemberian pesangon dan hak-hak pekerja itu ya selalu menjadi permasalahan ya di dalam proses pemutusan hubungan kerja ya. Jadi rekan-rekan mahasiswa ya pertama-tama kita akan melihat beberapa kelemahan-kelemahan itu, misalnya kelemahan uh, kalau kita lihat ini ya kelemahan pada kelembagaan, kemudian yang kedua itu kelemahan PHK pada tingkat bipartit ya. Tingkat bipartit itu suatu proses PHK itu ya diatur dengan pertemuan antara pihak perusahaan dengan pihak pekerja ya, atau misalnya dengan pihak serikat pekerja misalnya ya, untuk menyampaikan adanya maksud untuk melakukan pemutusan hubungan kerja sekaligus membicarakan tentang hal-hal yang berkaitan dengan kompensasi yang akan diberikan kepada pekerja ya. Kemudian juga kita akan melihat kelemahan PHK pada tingkat mediasi ya, arbitrase. Selanjutnya nanti kita akan bahas kelemahan PHK pada tingkat pengadilan hubungan industrial ya, dari sisi yuridis maupun kelemahan budaya hukum di masyarakat ya. Rekan-rekan mahasiswa ya, kalau kita lihat dari sisi kelemahan lembaga bahwa uh, suka atau tidak suka ya di dalam suatu hubungan kerja ya, meskipun peraturan-peraturan yang menyangkut hubungan industrial itu dibuat sedemikian rupa agar adanya hak dan kewajiban yang seimbang antara pihak perusahaan maupun pihak eh, karyawan ya, atau pihak buruh ya. Tapi terkadang di dalam prakteknya ya, di dalam prakteknya itu hal-hal yang menyangkut ketidakadilan ya, kemudian terutama berkaitan dengan ketika hubungan ketenaga kerjaan itu menjadi suatu hubungan yang kurang harmonis atau tidak harmonis ya. Ya bisa saja ketidakharmonisan itu bisa saja disebabkan karena si karyawan misalnya telah melakukan pelanggaran-pelanggaran berkaitan dengan hal-hal yang diatur di dalam peraturan perusahaan atau di dalam eh, perjanjian kerja bersama ya, ataupun perjanjian kerja yang dibuat ya. Bisa aja itu terjadi. Kemudian bisa juga ya ketika si pihak perusahaan ingin mengurangi ya karyawan yang bekerja pada perusahaannya, ya bisa aja dengan berbagai cara kemudian dilakukanlah suatu
apa namanya ya, suatu pola manajemen sehingga mereka itu tidak nyaman ya, kemudian bisa keluar dengan sendirinya, yaitu banyak caranya, atau dicari suatu kesalahan yang menurut aturan itu dapat dijadikan sebagai alasan untuk PHK ya. Itu di dalam proses-proses itu bisa saja terjadi ya. Pengalaman saya 28 tahun di HRD ya, hal-hal begitu itu mudah sekali ya. Tapi yang paling dominan memang ya, yang paling dominan memang tentunya ada suatu potensi daripada karyawan itu yang membuat perusahaan itu tidak nyaman keberadaan karyawan itu ya. Misalnya karyawan tersebut kurang rajin ya, atau sering tidak masuk kantor, banyak izin dan lain sebagainya ya. Itu sebagai contoh saja. Tapi hal-hal itu yang menyebabkan ya adanya atau terjadinya pemutusan hubungan kerja itu ya, sehingga pihak ya, atau katakanlah ya, pihak perusahaan selalu memanfaatkan kelemahan daripada proses-proses pemutusan hubungan kerja ini ya, seperti itu. Ditambah lagi hal-hal yang menyangkut ketidakadilan ini ya, si buruh atau si pekerja itu pada umumnya tidak memahami aturan-aturan ketenagakerjaan yang ada ya, meskipun biasanya di dalam satu perusahaan itu apabila sudah mempunyai peraturan perusahaan itu harus ada proses-proses sosialisasi ya, sehingga si buruh atau si karyawan itu memahami hak dan kewajibannya sebagai karyawan ya. Tapi ini memang di dalam hubungan ketenagakerjaan ini hal-hal yang menyangkut apa namanya ya, permasalahan itu pasti tetap ada ya. Itu bisa kita lihat hal seperti itu. Kemudian kelemahan pada tingkat bipartit. Bipartit ini adalah satu proses di mana ketika pihak perusahaan itu akan melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap karyawan dengan satu alasan ya, maka proses-proses untuk pemanggilan, kemudian menyampaikan secara tertulis, kemudian menyampaikan kenapa harus diputuskan hubungan kerjanya, inilah yang disebut dengan apa namanya proses bipartit ya. Memang di dalam ketenagakerjaan ini sebenarnya apa yang menjadi hak dan kewajiban berkaitan dengan pemberian pesangon ya, pemberian kompensasi di dalam PHK itu sebenarnya sudah diatur di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan ya. Tapi terkadang ya berkaitan dengan kompensasi ini ya, proses-proses bipartit inilah yang selalu selalu dilakukan apa namanya ya, beberapa perusahaan itu coba-coba untuk bisa memberikan sesuatu yang dengan cara-cara mengedepankan negosiasi untuk bisa memberikan kompensasi yang disepakati ya. Tentunya kalau yang disepakati itu biasanya dengan cara-cara tertentu sehingga bisa pemberian itu di bawah daripada aturan perundang-undangan ya. Jadi memang selalu ada komunikasi yang kuat dari pihak perusahaan untuk melakukan biasanya penekanan-penekanan ya terhadap buruh dan lain sebagainya agar mereka dapat menerima PHK tersebut ya. Inilah yang sering hal-hal yang menyangkut ketidakadilan ya di dalam hubungan ketenagakerjaan itu. Selanjutnya apabila di tingkat bipartit itu tidak dapat diselesaikan, maka berdasarkan surat ya, apakah keberatan daripada pihak buruh karena dia akan di PHK, atau pihak perusahaan yang menyampaikan surat akan mem-PHK-kan akan PHK-kan buruh ya,
maka ini masuk kepada proses eh, tripartit ya. Artinya proses ini sudah melalui mediator yang ada di Dinas Tenaga Kerja di mana perusahaan itu berada. Ya. Jadi proses-proses ini biasanya dilakukan perundingan-perundingan ya sampai beberapa kali. Tapi dasarnya adalah ya ketika terjadi konflik ini, ketika ada terjadi mau ingin melakukan pemutusan hubungan kerja ini, maka tetap harus mengacu kepada peraturan perusahaan yang ada ya. Nanti biasanya yang berkaitan dengan apa? Yang berkaitan dengan peraturan perusahaan yang ada di perusahaan tersebut, kemudian mungkin ada perjanjian kerja dan lain sebagainya, mungkin ada surat peringatan 1, 2, 3 dan lain sebagainya ya. Apa yang menjadi kesalahan si pekerja itu memang harus harus disampaikan ya. Tapi kelemahannya adalah eh, mediator ini hanya sebagai pihak yang eh, mendamaikan dalam arti eh, mencari jalan keluar berkaitan dengan biasanya kompensasi ya, atau tapi jarang terjadi ya misalnya ketika diberi arahan, diberi masukan, kemudian PHK-nya tidak jadi ya dibatalkan. Tapi itu jarang terjadi lah di dalam proses itu ya, karena memang kalau pihak perusahaan itu akan melakukan suatu pemutusan hubungan kerja itu sudah sampai pada tahap keputusan ya, artinya itu kalau dari sisi perusahaan biasanya sudah sampai kepada kesalahan yang sangat tidak dapat ditolerir lagi ya. Tapi eh, kelemahan pada tingkat mediasi ini bahwa pihak perusahaan itu akan menganggap ya eh, mediasi itu hanya suatu proses saja gitu ya di dalam suatu proses pemutusan hubungan kerja yang ada di Indonesia ya. Jadi ya pihak-pihak akan hadir kemudian akan bertahan pada keputusannya ya, terutama berkaitan dengan kompensasi biasa seperti itu. Perusahaan hanya sanggup sekian ini dan lain sebagainya. Dan apabila itu apabila itu ini tidak selesai, maka ya ini nanti akan di pihak mediator akan membuat risalah mengenai pertemuan-pertemuan ini ya. Sehingga memang antara bipartit kemudian tripartit itu hanya berkaitan dengan suatu proses saja ya. Tidak ada kekuatannya di dalam bagaimana menyelesaikan, artinya bisa memaksa untuk para pihak bisa sepakat atas suatu penyelesaian bagi mereka ya. Itu kalau kita lihat. Kemudian rekan-rekan mahasiswa ya, kalau tingkat PHI itu kelemahannya bahwa kalau terjadi proses peradilan ya, maka ini akan menggunakan proses peradilan pada hukum hukum perdata ya. Jadi ada gugatan, kemudian ada jawab menjawab, ada pembuktian dan lain sebagainya ya. Kemudian di dalam proses ini ya memang tidak ada banding ya, langsung nanti kasasi ke para pihak yang merasa ada hal-hal yang yang perlu dilawan di dalam putusan PHI tersebut ya. Tapi yang paling yang paling santer ya yang kita lihat bahwa sampai dengan proses di PHI sendiri sebagian besar perusahaan itu tidak begitu aware ya, tidak begitu
merasa bermasalah ya, seperti mengalir aja, biasanya proses-proses itu ya, karena memang kadang-kadang mereka pihak-pihak manajemen dari suatu koperasi ya sudah dihitung ya. Jadi kalaupun kalah dia akan membayar sejumlah sekian undang-undang yang diatur ya. Jadi proses-proses peradilan ini hanya upaya untuk bisa menekan kemudian orang mau menerima sesuai dengan aturan yang artinya sesuai dengan pemberian yang minimal ya. Itu eh, yang diinginkan oleh pihak perusahaan biasanya seperti itu. Kemudian kalau kita lihat kelemahan yuridisnya ya, ini coba kita baca dalam menyelesaikan perselisihan yang menyangkut hubungan industrial, lazimnya merujuk pada kerangka hukum yang itu diatur pada Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 ya. Jadi pasal-pasal yang mengatur tentang PHK ya, dari pasal 150 hingga pasal 172 ya, Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003. Dan tentu ini ya pemberian pesangon dan penggantian masa kerja ini ya selalu tidak mencerminkan suatu keadilan juga ya. Kemudian itu pasal 136 menyatakan bahwa proses penyelesaian konflik harus dilakukan melalui musyawarah untuk mencari mufakat. Hal ini menyatakan bahwa tahap penyelesaian sengketa selain itu pengajuan gugatan harus dukung berita acara penyelesaian dicapai baik melalui mediasi maupun konsiliasi sebagaimana diatur ya. Jadi memang di dalam peradilan hubungan industrial ini seluruh proses itu memang harus dijalani ya. Jadi masing-masing itu ada dokumennya sehingga dari dokumen itu sebagai dasar bahwa di dalam peradilan semua proses itu sudah dijalankan ya. Itu kemudian kelemahan budaya hukum bahwa di dalam proses sengketa itu ya lembaga-lembaga itu tidak mampu untuk bisa bernegosiasi dengan maksimal sehingga sengketa itu bisa diselesaikan secepat mungkin ya. Kemudian kelembagaan itu hanya merupakan proses dari proses peradilan hubungan industrial ya. Jadi kalau orang mau di PHK itu prosesnya ini gitu loh. Jadi orang hanya memahami itu, tapi orang tidak menginginkan bahwa bagaimana orang yang akan di PHK itu bisa menerima kemudian tidak perlu sampai proses peradilan ya. Maka tidak seperti itu. Bahkan ada suatu cara-cara yang dilakukan bahwa ketika orang akan di PHK bahkan ditantang ya silakan nanti sidang di pengadilan karena memang proses-proses ini mulai dari mediasi, mulai dari peradilan dan lain sebagainya itu memang waktunya cukup lama sehingga orang akan khawatir ya takut kemudian ingin masalahnya cepat selesai dan menerima saja apa yang diberikan ya. Itu saja rekan-rekan mahasiswa ya materi kita pada pertemuan kali ini semoga dapat dipahami dan dikuasai untuk hukum ketenaga kerjaan pada pertemuan ke-13 ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.